Halo teman-teman, bersama Hadi di sini dan kita akan membahas mengenai teori atom. Sebelumnya, pernah nggak sih kalian ngelihat rumus-rumus kimia, tabel periodik, dan kalian nggak ngerti itu artinya apa? Nah, sebenarnya prosesnya dari pencetusan hingga seperti ini ternyata memakan waktu yang sangat lama. Mungkin kita bisa bikin timelinenya dulu ya. Kita bahas lebih detail ya. Jadi, dulu itu Demokritus, seorang filosofis dari Yunani, merupakan pencetus teori atom yang pertama. Demokritus menjelaskan bahwa suatu zat dapat dibagi-bagi menjadi bagian yang lebih kecil hingga menjadi bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, bagian yang tidak dapat terbagi lagi tersebut disebut atomos, yang artinya tidak dapat dibagi lagi. Nah, tapi karena waktu itu orang-orang lebih setuju dengan pemahaman filosofis terkenal Aristoteles, teori ini tidak banyak berkembang hingga kurang lebih 2000 tahun. Selanjutnya, setelah 2000 tahun lamanya, pada tahun 1802, seorang ahli kimia dari Inggris bernama John Dalton mulai meneliti soal atom karena teori atom Demokritus lebih relevan dengan proses fisika dan kimia yang mulai berkembang pada saat itu. John Dalton mengemukakan hasil teori atomnya seperti bola pejal. Nah, berikut merupakan hasil dari John Dalton. Yang pertama, semua zat tersusun oleh atom. Yang kedua, atom tidak dapat diciptakan ataupun dihancurkan. Yang ketiga, atom dari suatu zat tidak dapat dibagi lagi ataupun diubah menjadi elemen atau zat lain. Kemudian, semua atom dari elemen yang sama tentunya memiliki massa, ukuran, dan ciri-ciri lain yang sama. Sedangkan atom dari elemen yang berbeda memiliki massa, ukuran, dan ciri-ciri yang berbeda. Dua macam atom yang berbeda dapat bersenyawa dengan unsur-unsur lain membentuk suatu molekul, sedangkan dua macam atom yang sama akan bersenyawa membentuk suatu senyawa. Apabila dua macam atom membentuk dua senyawa atau lebih, maka atom-atom dalam senyawa tersebut memiliki perbandingan yang sederhana. Contohnya, NO 1:1, NO2 1:2, NO3 1:3, dan seterusnya. Tapi, ternyata teori atom Dalton hanya cocok dengan percobaan yang dilakukan saat itu dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih kompleks. Dan nyatanya, atom ternyata memiliki bagian yang lebih kecil. Kita next ya, lompat ke tahun 1886. Seorang fisikawan dari Jerman bernama Eugen Goldstein menemukan proton saat ia melakukan eksperimen. Dan pada tahun 1897, Joseph John Thomson, ahli fisika dari Inggris, kemudian menemukan elektron. Kedua fisikawan ini melakukan eksperimen yang serupa, yakni dengan tabung sinar katoda atau cathode ray tube. Setelah J.J. Thomson menemukan elektron, kemudian pada tahun 1904 dicetuskanlah teori atom miliknya yang disebut plum pudding theory, atau di Indonesia biasa disebut roti kismis. Jadi, elektron yang bermuatan negatif tersebar dalam atom yang bermuatan positif. Kemudian, pada tahun 1909, murid J.J. Thomson yang bernama Ernest Rutherford melakukan eksperimen gold foil eksperimen, yaitu menembakkan atom-atom pada sebuah keping emas yang sangat tipis dengan partikel alfa, yang kemudian mematahkan teori atom J.J. Thomson. Penembakan sinar alfa pada kepingan emas harusnya lurus apabila menembus atom yang bersifat netral, tetapi pada eksperimen nyatanya terjadi pembelokan. Pada percobaan ini pula, Rutherford menemukan inti atom atau nukleus. Model atom Rutherford menyatakan bahwa atom bermuatan positif dilingkupi atau dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif, sehingga secara keseluruhannya bersifat netral. Perlu diketahui bahwa dalam konsep ini elektron tidak dapat diam, karena terjadi gaya elektromagnetik di dalamnya. Akibat gaya itu, elektron bergerak secara sentripetal mengelilingi atom. Namun, apabila kita amati dengan dinamika atom hidrogen, energi elektron akan terus berkurang, sehingga jari-jarinya semakin mendekati inti dan kemudian jatuh ke inti. Karena energi yang terus berkurang, seharusnya tidak boleh seperti itu kan? Karena itu, model atom Rutherford lama-lama mulai ditinggalkan karena menjadi kurang relevan. Lanjut ke tahun 1913, seorang ahli fisika bernama Niels Bohr
menyempurnakan model teori atom Rutherford dengan menjelaskan bahwa elektron mengelilingi inti atom pada suatu orbit. Dan Bohr juga menambahkan bahwa elektron bisa melompat satu tingkat orbit tergantung dari energinya. Perlu diketahui bahwa lintasan atau orbit elektron memiliki tingkat energinya masing-masing. Nah, teori dari Niels Bohr ini dijelaskan dalam postulat Bohr. Namun, kelemahan dari teori atom Bohr ini adalah teori ini tidak mampu menjelaskan atau memprediksi keberadaan dua elektron atau lebih dalam suatu orbit. Teori ini juga tidak mampu menjelaskan adanya keberadaan banyak garis spektrum. Nah, pada tahun 1926, seorang ilmuwan fisika dari Austria bernama Erwin Schrödinger berhasil menyempurnakan teori atom Bohr. Model atom Schrödinger menjelaskan bahwa keberadaan elektron terdapat dalam awan elektron. Schrödinger juga menjelaskan bahwa tidak mungkin untuk menentukan kedudukan dan momentum benda atau elektron secara seksama dalam waktu yang bersamaan. Yang dapat ditentukan hanyalah kemungkinan untuk menemukan elektron pada jarak tertentu dari inti atom. Model ini juga disebut sebagai model atom modern yang masih digunakan hingga sekarang. Ternyata dari semua sejarah tersebut masih belum ditemukan yang namanya neutron loh. Hingga pada tahun 1932, James Chadwick yang bekerja dengan Ernest Rutherford mengetahui bahwa massa atom dari hampir seluruh zat atau elemen yakni 2 kali lipat dari jumlah proton. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar penemuan neutron. Hal ini diketahui melalui Chadwick eksperimen. Nah, dalam video ini, kalau misal kalian masih belum paham mengenai eksperimen-eksperimennya, bisa kalian cari sendiri melalui sumber-sumber yang lain ya. Kalau kalian banyak yang mau, mungkin akan aku bikinkan video lagi untuk membahas lebih detail mengenai percobaan dari penemu-penemu keren ini ya guys. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Apabila ada yang ditanyakan, bisa kalian chat di kolom komentar ya. Stay safe and thank you for watching.